بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Yang setiap detik, menit, jam selalu ada nikmat Allah di sana. Dan atas nikmat-nikmat ini Allah cuma minta kepada kita untuk disyukuri nikmat itu. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah, aku akan menambah nikmat itu. Tetapi jika kamu mengingkarinya, mengkufurinya, maka ketahuilah azabku sangat pedih. Dan di antara nikmat yang diberikan oleh Allah itu ialah kita diberikannya kesempatan untuk bersama-sama memasuki dan menikmati Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Dan hari ini adalah merupakan hari yang kedua untuk kita laksanakan. Dan kita berharap semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita memperhatikan perintah puasa di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya apa? Artinya bahwa syarat utama untuk bisa menunaikan ibadah, khususnya puasa di bulan Ramadan ini, untuk mencapai kesuksesan, keberhasilan, adalah syarat utamanya adalah iman. Karena itu dalam kesempatan lain Rasulullah SAW mengingatkan juga kepada kita semua dalam hadisnya, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan makna imanan atau makna iman di sini adalah bahwa kita di dalam menjalankan ibadah ini, ibadah apapun namanya, ibadah apapun bentuknya, tidak terkecuali dengan puasa di Ramadan ini, maka kita meyakini sepenuhnya bahwa apa yang kita kerjakan ini sepenuhnya adalah perintah Allah kepada kita semua. Karena Allah yang memerintahkan kepada kita, maka tidak ada lagi jawaban selain daripada sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taati. Dan itulah ciri orang yang beriman. Ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jawaban lain selain daripada taat kepada perintah itu. Dan salah satu ciri daripada kita mentaati perintah Allah dan kita menghadapi serta menjalani Ramadan ini dengan imanan ialah waktu awal puasa kemarin, menjelang datangnya Ramadan, apakah kita memiliki perasaan bahagia, memiliki perasaan suka, memiliki perasaan yang penuh dengan kebahagiaan, ataukah justru kedatangan Ramadan ini
membuat kita resah, membuat kita gelisah, membuat alasan yang macam-macam, yang seakan-akan datang Ramadan, datang pula hari-hari yang membuat kita susah. Kalaulah keluhan-keluhan yang seperti ini ada, maka itu artinya kita belum lagi dikatakan menyambut Ramadan dan melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan iman. Menarik yang dikatakan oleh almarhum Kiai Haji Hasim Nasihat, beliau mengatakan, orang yang beriman itu ialah orang yang mau diatur hidupnya oleh Allah. Hidupnya diatur keseluruhannya oleh Allah. Dan dia taat dan patuh kepada aturan-aturan Allah itu. Maka itulah, kata Hasim Nursiah, orang yang beriman. Maka ketika kita menjalani ibadah Ramadan ini, kita ketahui bahwa yang namanya puasa itu tidak hanya menahan makan, tidak hanya menahan minum dan nafsu seks di siang hari bagi yang sudah berkeluarga, tapi lebih daripada itu. Menahan pemikiran, menahan perasaan, dan menahan hal-hal yang dapat merusak nilai-nilai rohaniah daripada ibadah puasa itu. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Kalaulah puasa itu hanya menahan makan, menahan minum, dan nafsu seks di siang hari, yang tidak beriman pun sanggup. Tetapi karena ada sesuatu di balik itu semua, maka perintah ini hanya kepada orang yang beriman. Kenapa? Karena hanya orang yang beriman yang sanggup menjalankan dan melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya. Ini yang pertama. Kalau kita lihat daripada hadis tadi, syarat diterimanya, syarat agar puasa kita mendapatkan ridha Allah. Yang kedua adalah ihtisaban. Di mana kalau syarat yang pertama adalah keimanan, di mana kita selalu melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah perintah Allah, maka tentu saja kita hanya mengharapkan ridha Allah, tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan ridha manusia, tidak perlu dilihat oleh orang lain, tidak perlu dinilai oleh orang lain. Yang kita harapkan semata-mata adalah nilai dari Allah. Dan memang puasa ini adalah ibadah yang unik. Kalau ibadah yang lain, sholat misalnya, itu bisa dilihat oleh orang lain. Secara fisiknya kita mengerjakannya. Zakat dilihat oleh orang lain, dirasakan oleh orang lain. Ibadah haji juga demikian. Tapi yang namanya puasa ini hanya kita dan Allah yang mengetahui. Apakah kita berpuasa atau tidak? Karena itu dikatakan ini adalah ibadah yang unik. Karena ibadahnya sifatnya unik, maka hanya Allah yang mengetahui dan hanya Allah yang kita harapkan untuk memberikan penilaian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu kita berupaya semaksimal mungkin agar Ramadan yang saat ini kita nikmati dapat kita jalani dengan sebaik-baiknya. Karena kita yakin Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati Ramadan tahun ini. Itu artinya Allah memilih kita dari sekian orang, dari sekian manusia. Allah memilih kita untuk bisa mencuci, menghapus segala dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Oleh sebab itu di awal Ramadan ini, mari kita bersama-sama berkomitmen pada diri kita masing-masing agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita, menjadi Ramadan sebagai ladang kita untuk menimba ridha Allah. Karena itu ada beberapa hal yang perlu kita
lakukan, yang perlu kita upayakan di bulan suci ini. Yang pertama, mari kita bersama-sama berupaya semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini untuk mendirikan sholat 5 waktu. Jangan kita melalaikannya. Yang kedua, kalau sudah kita berjanji, berkomitmen untuk mendirikan sholat 5 waktu, kita berjanji dan berkomitmen pula sholat 5 waktu itu tepat waktunya. Supaya kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu ini tepat waktu, kita berjanji pula mendirikan sholat itu berjamaah. Baik di masjid, mushola, kita dirikan dengan berjamaah. Dengan komitmen ini untuk sholat terutama, kita lakukan dengan tepat waktu dan berjamaah selama 1 bulan. Insya Allah dia akan menjadi habit, dia akan menjadi kebiasaan. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan, rasanya kita tidak enak, tidak nyaman kalau sholat itu tidak tepat waktu, kalau sholat itu tidak berjamaah. Yang kedua, yang kita komitmenkan adalah dalam menjalankan ibadah puasa dan qiyamul lail itu, kita laksanakan semuanya dengan mengharapkan ridha Allah. Mengharapkan ganjaran hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini semua, maka Rasul menjanjikan kepada kita akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Akan diampuni, kata Rasul, dosa-dosanya yang telah lalu. Maka dengan diampuni dosa-dosa ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dosa-dosa kita yang dikatakan dosa kecil, maka kita di penghujung Ramadan akan Idul Fitri kembali kepada kesucian diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, menguatkan iman kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunat. Dan semua itu kita kerjakan semata-mata mengharap ridha Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian dan sekian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini sebagai bagian daripada kita watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Saling mengingatkan di antara kita. Hilaf dan salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.